Ya, teman-teman, kita mulai ya dari Bro Yohan Johan ya YN5WW katanya. Sudah naik ya MA10. Ada dibahas nggak ya? Goto ya. Goto sudah masuk watchlist teman-teman ya. Ada beberapa teman-teman yang nanya juga. Dari Bro Rainbow Cake ya. Bahas NICL kira-kira pakai mesin apa ya dia Bang? Kok bisa meleset jauh? Nah gitulah teman-teman kalau seorang bandar ya. Kalau pengen naikin harga itu bes nggak bakalan ada yang bisa untuk nyaingin teman-teman. Aisyah kalau nggak salah udah tinggi di harganya deh, kalau nggak salah ya. Dia ada gap ya, kalau nggak salah teman-teman. Nanti kita cek ya. Dari siapa nih? Bang Onyo ya. Bang Oyo, Bang Oyo, Bang Oyo, Bang Oyo ya. Sage all in, wis mantap Sage all in. Sage all in. Sage, kita cek nanti Sage ya. Terus dari siapa ini? Dari Gasdor 88. Goto hari ini terbang. Ya bagus teman-teman terbang hari ini. Seberapa 5%-an ya lebih ya. Terus dari Gasdor juga Goto Goto Goto. Goto lagi bagus saya. Dari Bro Satria Buana ya Putrajaya 187 Humi. Nanti kita cek Humi ya. Humi kita cek dari Wansa 7179 nyimak. Terima kasih ya Bro sudah hadir di channel ini ya. Dari Short Face. Ternyata dulu salah beli SSMS. Saya kira SSIA. Tolong update target SSMS. SSMS ya, kita cek target ini udah masuk ya. Kita cek target ya, target. Ke target gitu aja, teman-teman ya. Kita cek nanti ya. Oke, terus dari siapa lagi nih? Dari Sis Jenita tak MM1KF ya. Bahas Goto hari ini naik lumayan. Nanti kita bahas ya. Dari Bro Anwar Adi G2W ya. Tolong update saham Empau. Terima kasih. Nanti kita bahas Empau ya. Empau. Terus dari Mr. Eleven Robot. Apa kabar bro? Lama tak bersua nih. Lama tak berkomentar ya. Komentarnya apa kabar? Baik. Terima kasih ya. Semoga diberikan kesehatan sekeluarga. Amin. 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 Semoga tahun ini Goto stop burning money. Burning money. Pembakaran uang. Bakar uang ya. Dan start making money. Mantap. Ya mudah-mudahan si Goto teman-teman sudah mulai ya. Nanti kita cek deh LK Goto itu seperti apa. Kita cek Goto ya. LK-nya. Malah saya sering ngebahas lukisan market makernya malahan lupa ngebahas LK-nya. Lupa teman-teman ya. Dari Bro Long Song Meng 7783 hadir, terima sama-sama bro, makasih ya. Oke teman-teman, mungkin untuk pembacaan komentarnya sekian dulu ya. Nanti kita bahas lagi. Saya baca kok teman-teman. Istilahnya gini teman-teman ya. Semua yang saya baca teman-teman dan semua yang saya tuliskan di watchlist ini sebenarnya sudah saya baca semua dari kolom komentar. Apabila tidak dibacakan, biasanya saya kasih tanda love teman-teman. Mungkin teman-teman sudah menerima tanda love, berarti sudah saya masukin watchlist ke sini teman-teman ya. Ini juga yang kemarin ada Indi, ada ASLC, ya ada taksi teman-teman ya. Sudah masuk ke sini teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk komentarnya, terima kasih untuk like-nya, dan terima kasih atas doa-doanya juga terima kasih. Yang telah memberikan subscribe juga terima kasih. Yang telah berdonasi berupa super tank juga terima kasih. Yang mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke teman-teman, sekalian aja nanti Goto dibahas ya. Kita bahas IHSG dulu ya hari ini. Keren IHSG teman-teman ya. Naik berapa persen hari ini? Hari ini naik 1,65% atau 117 poin teman-teman ya. Wih keren hari ini teman-teman, masuk 1,011 triliun. Wah keren teman-teman ya. Setelah kemarin keluar 3 triliun untuk satu minggu ini ya. Satu minggu ini keluar kan sekitar 3 triliun ya. 3,9 triliun, hampir 4 triliun ya. Dan hari ini dibalas 1 triliun untuk tanggal 10-nya teman-teman ya. Dan lumayan teman-teman ya, sekitar transaksinya 16,1 triliun
Artinya BI sangat senang sekali teman-teman ya. Ini juga sudah memenuhi teman-teman ya, tanda kenaikannya sedikit, targetnya di sini teman-teman ya di angka 7464, mudah-mudahan bisa ke arah situ. Anies sudah uptrend, lagi uptrend terus teman-teman ya, belum pernah menjebol MA 20-nya, ya baru sedikit aja kemarin dijebol sama shadow, tapi secara MA masih posisi ke atas. Artinya 7468 masihlah, mudah-mudahan minggu ini ya, mudah minggu ini atau tahun depan. Atau nanti ke 8.000 ya sebelum Desember ataupun sebelum September lah. Sebelum September sudah 8.000 nih. Jadi kita turunnya itu pas Desember, Januari, Februari. Nah, Maret. Nah, udah turun lagi kan, ngambil lagi di Maret untuk bulan Juni, Juli gitu teman-teman. Bukan Juni, Juli, apa namanya? Bulan April, Mei teman-teman ya. Nah, mungkin bisa di situ teman-teman ya. Karena siklusnya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kenapa saya tidak pernah membahas yang lain-lain ya, isu-isu atau apapun itu ya. Sebenarnya kalau dari lukisan market maker itu di sini teman-teman tergambar sudah gitu. Mau aksi apapun tergambar teman-teman ya. Oke, kita mulai dari seperti biasa teman-teman ya. Saya minta 4 bank aja setiap harinya. Nanti yang lain-lain kita bahas juga ya. Mulai dari Bank Kerakyatan teman-teman ya. Bank BBRI naik 1,22% ya, atau 50 poin. Kita lihat masih di area antara penurunan sama tanda kenaikan teman-teman ya. Ini masih belum optimal ataupun belum menuju ke uptrendnya lagi ya. Ini masih istilahnya masih sideways sini aja. Minimal kalau pingin uptrend lagi harus melewati MA 10-nya lagi teman-teman ya. Biarkan si candlenya melalui tanda kenaikan di angka 4230 ataupun langsung teman-teman ya ke target sini nih, ke MA 200 lah. Pinginnya seperti itu ya, 4300, biar dia kembali lagi ke jalurnya ya. Ini tanda kenaikan ada dua ya, di angka 4230 sama di angka 4450, dan targetnya ada di angka 4890 yaitu setelah MA 200 teman-teman ya. Dan per hari ini 91,2 miliar. Si Foreign sudah masuk kembali ya. Kita cek untuk Foreign hari ini ada BK bagus. ZPO BB sudah mulai masuk kembali, udah bagus teman-teman ya. Udah BK, ZP, AK, ABB yang masuk. RX keluar, wah keluar juga si RX ya. Tapi kalau dilihat dari pengambilan sebenarnya bandar lokal ataupun cenderung masih memaaf harga terus teman, artinya masih terus di atas. Pembuangan itu hanya sedikit aja ya untuk BBRI ini ya, baik lokal, bandar lokal ataupun foreign. Nah di lokalnya ini ada yang ngambil, ada CGR, CCDRPD yang CYU sama sedeknya keluar ya, dia UDX BK nih keluar teman-teman. Tapi di sini Smart Money juga keluar ya, ada yang keluar teman-teman ya. Sebagian mungkin keluar teman-teman ya. Tapi di sini Smart Money belum jualan secara signifikan teman-teman ya. Jadi ini masih banyak. Smart Money masih banyak. Bandar lokal juga masih banyak. Foreign apalagi teman-teman. Ini kalau semuanya sudah kompak pasti naik lah teman-teman ya. Yang mudah-mudahan bisa. Atau ini belum kompak nih si bandar lokalnya ya. Mudah-mudahan bandar lokal bisa masuk kembali lah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BBRI masih dalam posisi sideways-nya 4240 lah teman-teman ya. Biar dia lebih dekat lagi ke angka, maaf, lebih dekat ke MA 10-nya lah, biar dia kembali lagi ke jalurnya. Oke teman-teman, untuk BBRI seperti itu ya. Lanjut ke emiten apa lagi? Sorry, agak macet dikit. BMRI ya. BMRI ini, BMRI kita cek. BMRI. Ya, BMRI keren juga teman-teman ya. Tanda penurunan belum dilewati per hari ini. 161,4 miliar teman-teman ya. Foreign masuk. Terus si bandar lokal juga sudah masuk 134 ribu lot. Di domestik bagus, ada si BB sama si YJZP ya. Ditambah dengan CLS bagus teman-teman. Foreign YU terdeteksi, RX terdeteksi, BK keluar ya. BB masuk nggak BB? Enggak ya. Berarti bagus teman, ada si YU nih lumayan teman-teman ya. YU ZPAK sudah naik hampir sedikit lagi teman-teman menyentuh tanda kenaikannya ya. Ini baru menyentuh MA 10 sama MA 20. Mudah-mudahan diteruskan teman-teman ke tanda kenaikan ke angka 5325 teman-teman ya. Sudah mulai bagus, yang mengut juga bagus-bagus teman-teman ya. Walaupun si BK keluar biar enak apa-apa teman-teman. Yang penting si RX, si EU sudah mulai masuk. Harusnya BB masuk nih biar lebih keren lagi gitu ya. Lanjut ada BBNI dari plat merahnya, BBNI.
Kita cek BBNI. Kalau kata teman kita itu ada yang komentar katanya libur itu lama katanya. Ini nih, ada siapa ya teman kita saya baca liburnya berasa 4 bulan. Mana ya dari teman kita. Nah, ini nih. Dari Zapalen ya, bursa libur 4 hari kayak 4 bulan. Nanti ini untuk Mbak Maha nanti kita proses juga untuk di apa namanya dibahas juga teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke BBNI dulu ya. BBNI bagus teman-teman ya. Kemarin tanda kenaikan sudah mulai dilewati, kita hapus aja teman-teman ya. Tanda kenaikan ada di bawahnya teman-teman ya. Nah, di sini nih tanda kenaikannya. Ini sudah lepas daripada MA10 sama M20, artinya pas banget di tanda kenaikannya. Biarin aja dulu teman-teman, biar dilewati dulu. Tanda kenaikan juga ada di angka 4.600 dan targetnya di angka 4.870. Nah, ini targetnya teman-teman ya. Ini mudah-mudahan bisa break ya teman. Soalnya di sini agak agak sedikit sulit ya untuk menembus tanda kenaikan yang sekarang ya. Di sini nih ya, di angka 4.000 ya, di harga sekarang ya agak sulit ya. Tapi pungutan sudah mulai bagus nih, Smart Money sudah mulai bagus, terus bandar lokal juga sudah mulai ngambil 90,4 ribu lot. Terus ini si bandar foreign ngambil lagi 41,5 miliar ya net sell maaf sorry. ZP YU bagus teman-teman, YURX ya. ZP sudah mau BK lagi jualan teman-teman. Karena si BK bisa jual di harga tinggi. Domestiknya ada si AK, ada si EU juga teman-teman ya. EU bagus, tapi banyak yang keluar teman-teman nih. Ya lumayan lah teman-teman yang kemarin ngambil dari bawah dari sini nih di 4290 gitu ya. Sudah kenaikan kan lumayan teman-teman. Kalau mereka mau 3 miliar, 4 miliar kan untung 3 sampai 4% aja lumayan teman-teman ya. Oke, di sini untuk bandar lokalnya ada si CC yang memimpin ya 24,1 miliar dan AK 2,6 miliar saya, tapi ya sudah mulai ngambil walaupun sedikit. Oke, bagus ya. Tinggal dikit lagi kita naikkan. Saya pikir bisa lah teman-teman ya. Untuk ngedobrak harga sekarang lah ya. Bisa mencapai ke angka 4590. Posisi pengambilan pun masih banyak antara bandar lokal dan polis cenderung terus-terusan memaaf harga ya. Oke, langsung ke plat biru teman-teman ya. BBCA. BBCA. Kita lihat BBCA. Nah, BBCA juga tanda kenaikannya pas banget di tanda kenaikan. Saya pikir sini tanda penurunannya. Ini targetnya gap aja teman-teman di angka 49425 dulu ya. Biar dia masuk dulu nih ke area MA10 sama MA20. Soalnya pas posisi lagi downtrend dan ini posisi lagi sideways teman-teman. Biar saya kasih tanda penurunan di angka 8900-nya. Kalau dia jebol hati-hati bisa ke angka 8675 ya. Tetapi saya pikir sih ini udah malu bagus nih. Sudah diisi kembali ya, sudah net buy ya 84,6 miliar. Domestiknya di siapa nih yang ambil 30,1 ribu lot. Ada CNI teman kita, teman kita masuknya ke sini teman-teman Smart Money ya. CPYU ya. Oh ini sudah mulai menipis kan teman-teman ya. Keren banget ya si bandar lokal sama foreign ya. Jadi ya dia maaf harga teman-teman dari bawah gitu ya. Dan dia jual di harga atas di sini teman-teman. Oh, istilahnya sambil naikin ya berapa persen sampai 33% gitu ya. Dia jualan di sini dia jual ini cenderung dijual di harga atas teman-teman ya. Si bandar lokal atau sekarang berarti mereka sudah mulai menipis barangnya dan sekarang sudah mulai ngambil lagi. Berarti ini support terkuatnya teman-teman. Kalau tidak turun lagi ini support terkuatnya di angka 8925. Ya kalau gap mah pasti ketutup lah teman, apa lebar seperti ini pasti ketutup. Apalagi sekarang lagi uptrend, ya sih kita lagi bagus teman-teman ya. Oke, kita lihat porennya siapa yang ngambil. UBB teman-teman. YU sama si BK malah keluar. RX masuk, ZP masuk, BB teman-teman yang masuk. Nah, saya pikir sih bisa lah teman-teman ya untuk melewati gapnya dan dia kalau sudah melewati gapnya, saya pikir sih MA10 sama MA20 sudah mulai masuk lagi ke jalurnya biar dia uptrend kembali teman. Kalau sekarang lagi sideways dulu teman-teman ya. Oke teman-teman sudah ya si BBCA 4 bank sudah saya bahas. Nah kita ya teman kita nih Goto, bagaimana nih Goto katanya ada kenaikan. Saya pikir kalau si Goto kita lihat dari sini dulu nih. Saya lihat dari sini dulu ya. Saya cenderung suka agak apa nama. Kita lihat di sini nih. Net income-nya, revenue-nya. Revenue meningkat ya dari 4,0 ke 4,2 triliun teman-teman ya. Semakin meningkat semakin bagus teman-teman ya. Dari kuartal per kuartalnya semakin bagus untuk revenue-nya.
Nih net income-nya juga semakin menurun ya. Kemarin kan 3,8 2023 ya. 3,8 triliun bayangin ya. Menurun ke angka 862 miliar. Sekarang turun ke angka 283 miliar. Artinya semakin menurun biaya-biayanya karena semakin banyak yang di PHK juga ya. Jadi minimal biaya-biaya apa namanya? Biaya-biaya buat yang tidak perlu untuk efisiensi ya kali ya, untuk efisiensi biar istilahnya tidak terlalu banyak beban teman-teman ya. Kalaupun mau direksinya pangkas aja. Tingginya direksi dipangkas aja ya. Ya teman-teman, jadi secara kuartaran sih ini sudah mulai menurun ya untuk kerugiannya. Nah mudah-mudahan nih untung 1 juta aja udah luar biasa teman-teman ya. Jangan gede-gede. Untung 1 juta aja udah naik pasti teman-teman ini ya. Secara teori hasil begitu ya. Oke, langsung ke lukisan makan mekar. Seperti yang teman-teman ketahui ya, saya itu kenapa suka dengan lukisan makan mekar karena sini tergambar. Kenapa naik? Perhatikan Bandar Poren ngambil 39,3 miliar. Sini Poren ada CC AKBK RX yang ngambil si CC aja 5,8 juta lot, 5,3 juta lot diambil lagi sama si AK, si BK ngambil 1,6 juta lot. Tapi yang pembuangannya si KJ 6,2 juta lot teman-teman ya. Domestiknya kita cek KI teman-teman sudah masuk kembali ya. KI masuk terus. BB saya lagi nunggu BB sudah mulai masuk ya walaupun sedikit nih. BB sudah mulai masuk, tapi di sini terdeteksi bandar lokal masih jualan teman-teman. Jadi ini si KI ini sama teman-teman kita ngahajar punya bandar lokal ya. Barang-barang lokal dimakan. Dan waspadalah teman-teman ya, di sini itu punya Poren XL. Jadi XL lokal bisa menjadi bandar teman-teman ya, di Goto khusus Goto ya. Dan Goto pun punya XL Poren. Nah, ini BK sama YU nyaru di sini teman-teman ya. Jadi banyak BK lokal KW. BK teman-teman, BK lokal KW ini ya. Jadi ini nyaru juga teman-teman. Jadi si BK ini nyaru sebagai lokal teman-teman. Dari sini juga dibalikin ya, XL ada XL Poren ya, sini XL Poren teman-teman. Perhatikan nih. Nah, CC banyak teman ngambil sekarang. Tapi yang paling banyak itu si KI sekarang ngambil teman-teman ya. Si KI sampai 5 juta lot untuk domestiknya. Tapi untuk Porennya kan 5,8 sampai 5,3 juta lot diambil sama CC, AK sama BK lumayan 1,6 juta teman-teman ya. Oke teman-teman ya, secara pungutan bagus baik bandar lokal ataupun Poren. Tapi ini bandar lokalnya pungutannya hanya bagus dari satu broker aja. Tapi untuk netnya ternyata masih net sell ya. Jadi si bandar lokalnya masih net sell. Ini tanda kenaikan pas banget di tanda kenaikannya ya. Pas banget di tanda kenaikannya. Satu lagi teman-teman tanda kenaikannya. Ini sudah mulai masuk MA 10 teman-teman ya. Tinggal tunggu konfirmasi satu candle lagi teman-teman ya. Masih kesini kan masih lama, masih lumayan teman. Kalau tanda kenaikan besok dilewati 67. 26% lumayan teman, ke angka 85. Jadi teman kita banyak yang ikut di angka 70, 75, 80 ya. Masih teman-teman, masih kejemput 75, 80 juga teman. Tenang aja ya. Apalagi saya leganya apa coba teman-teman nih. PR tanggal 8, tanggal 9 sudah lunas ya. Dan PR sebenarnya di 61-nya sudah lunas. Ini tinggal satu lagi nih sebenarnya di angka 59. Wah, ternyata disisain teman-teman ya. Ya mudah-mudahan sih janganlah. Jangan ke 59. Tapi kalau ke 59 nggak usah khawatir teman-teman, berarti dia mau menjemput PR-nya di sini ya. Jangan khawatir. Ini tanda-tanda penurunan kita rubah aja ke depan ya. Biar kelihatan teman-teman ya. Kalau di belakang nggak kelihatan, kalau di depan kelihatan nih, ini tanda penurunan di angka 61 lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi PR masa depannya teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman ya, jadi seperti itu ya. Ini tanda kenaikan sudah mulai dilewati, tunggu konfirmasi MA. Ini sebenarnya sudah masuk, silahkan aja teman-teman ya. Walaupun turun hanya berapa persen sih teman-teman ya. Walaupun turun hanya sekitar berapa persen? 8% ya, masih bisa. Ini nggak usah average 10. Masih menyisakan 10% doang. Artinya sembari walaupun dikasih turun, contoh dikasih turun nih ya. Ya 10% sehingga tinggal nambah muatan. Bukan average ya, ingat. Kalau hanya sedikit lagi 10% lagi ya udah saya sambil tambah muatan aja gitu. Nanti mencari harga terbaiknya aja teman-teman ya. Jadi kalau ada istilah average teman-teman, ada yang tambah muatan. Pada saya seringnya tambah muatan karena saya pikir udah di bawah gitu kan.
Contohnya ngambil seperti ini, nanti juga kalaupun ke bawah, paling saya tambah muatan. Kadang-kadang saya seperti itu, teman. Kenapa? Dan kebanyakan seperti itu saya kebanyakan tambah muatan daripada average. Kenapa? Karena saya ngambilnya embedded yang sudah di bawah, teman-teman ya. Embedded yang sudah di bawah, teman. Jadi walaupun dibawa ke bawah lagi ya tinggal tambah muatan doang. Ngapain saya average gitu kan? Karena saya udah di bawah, posisi bawah gitu kan. Goto, tuh kan murah, teman-teman, sudah murah katanya. Ini pada para pengamatnya pinginnya nggak mau ke gocap lagi. Tapi kalau dikasih ke gocap, ambil aja gitu kan. Ya, oke teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi Goto pas banget di tanda kenaikannya. Mudah-mudahan sih besok ada kenaikan lagi karena si Bandar Poren terus akumulasi walaupun ada bandar lokal keluar. Tetapi di lokalnya teman-teman ternyata KAI semakin menumpuk barang teman-teman si KAI ini. Walaupun diambil sama teman-teman kita, banyak dari teman-teman kita, LG sudah masuk, tapi LG sudah mulai masuk, KAI sudah masuk. Jadi saya pikir kemarin saya mau ke bawa ke 59 dulu, ternyata tidak, malah dia meninggalkan jejak di angka 61, biarin aja. Mudah-mudahan menjadi target masa depannya. Teman-teman di sini hanya tinggal tambah, bukan istilah tambah muatan aja lah, gak usah average lah teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah ngambil di bawah gitu kan, ataupun ngambil harga sekarang, apabila dibawa turun kembali akan santai aja, di bawah santai aja. Goto ini disukain sama Poren. Kalau Poren sudah suka dimainkannya enak teman-teman ya. Oke teman-teman ya, tanda kenaikan satu lagi ya. Yang ke 67 nanti kalau sudah MA10-nya kelihatan, sudah dipastikan dia akan ke 74. Karena ini si bandar Porennya sangat luar biasa pengambilannya ya. Yang ngambil sejak tanggal 7 Mei teman-teman. Kalau digabung-gabung sewaktu sini. Tanggal 13 Maret teman-teman ya. Ya walaupun ada dalam perjuangannya untuk keluar masuk, tapi sejak tanggal 13 Maret itu masih menyisakan barang sampai detik ini teman-teman ya. Oke, Goto keren ya. Mudah-mudahan satu tanda kenaikan lagi dicapai ya besok ya. Yang ke 67 lah mudah-mudahan. Walaupun dibuat turun lagi nggak usah masalah ya. Cuma 10% doang teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke emiten apa nih? SSMS target katanya. SSMS targetnya di mana? Sawit sumber mas sarana. SSMS. Ingat ya teman-teman, ini kita di sini itu bukan menggurui, tapi di sini kita itu belajar bersama-sama. Nah, ini adalah istilahnya analisa saya barengin dengan analisa teman-teman di rumah. Itu kan lebih keren lagi gitu kan. Sumber sawit mas ya, sumber sawit mas. Sekarang PR rasionya di angka TTM-nya 14, PR rasionya forward-nya 16. 14, 16, 13. Nah, secara PR rasio 14 berarti mahal teman-teman. Mahal satu kali PR rasio ya. Karena rata-rata di angka 13 teman-teman. Kemarin sudah mencapai dia harga tertingginya ya di angka 2.200-an. Sekarang sudah turun daripada harga tengahnya. Nah, cenderung agak murah dikit. Nah, kita cek nih SSMS ini posisi gimana. Posisi downtrend dan pas banget tanda penurunannya. Ya. Di sini harganya kuartal 4 ya. Ini kuartal 4 kita cek deh kuartal sekarang berapa sih harga wajarnya. Langsung aja ya kita cek. Kan udah tahu kan. TTM-nya berapa ini 9282 ya. 92.82 dikali langsung aja teman-teman ya. Mumpung saya ada waktu, PR rasionya berapa? Rata-ratanya itu di angka 1306. 13.06 1.200 teman-teman ya, atau berdasarkan PBB-nya berapa sekarang? Harga bukunya berapa sekarang? 31395. 31395 dikali dengan PBB rata-ratanya. PBB rata-ratanya berapa? 3.20 ya. 3.20 berapa? Di angka 1004. Nah, seperti teman-teman. Jadi ini kuartal satunya menurun ya harga wajarnya teman-teman ya. Kita tulis dulu sini. Kuartal 1 1212 1212. Oh, meningkat ya 1212 di sini dari 1004 ya. 1004 Oh, meningkat teman-teman ya. 1004. Dicatat tanggal 10.06.25. Nah,
Itu harga wajarnya teman-teman ya untuk si SSMS ini. Jadi kemarin sekarang berarti masih posisi mahal teman-teman ya. Baik berdasarkan harga wajar berdasarkan PR rasio ataupun berdasarkan PBB ya. Nah, sekarang lagi posisi downtrend teman-teman, tanda penurunan sudah mulai dilewatin ya. Sudah dilewatin dengan shadow ya. Tapi di secara body belum teman-teman ya. Masih ada menyisakan di MA 200-an di sini teman. 1300 dan dia juga masih ada tanda penurunan di level 1175. Posisi sekarang lagi downtrend, biarkan aja dulu teman-teman. Biarkan dia melaksanakan tugasnya dulu. Kalau mau ngambil nanti kenaikan sementara bisa ke level sini teman-teman. Apabila ada kenaikan sementaranya bisa ke level 1400. Ini kan sudah terjemput ya di sini nih. Nah, selama dia tidak bisa melewati 1435 teman-teman ya. Terus dia contohnya jebol tapi tidak bisa melewati 1575, cenderung ditahan di bawahnya ataupun di bawah 1465 masih cenderung downtrend. Kenapa? Karena dia tidak bisa melewati harga tertinggi sebelumnya. Makanya mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 1430 ataupun nanti ke agak tinggi dikit di angka 1500 teman-teman, karena si bandar foreign lagi akumulasi nih, bandar lokal pun lagi akumulasi. Secara pungutan si bandar foreign itu terus ngambil teman-teman ya. Bandar lokal pun kemarin jualan terus dia ngambil lagi sedikit per hari ini. Ya, kalau bandar lokal per hari ini ngambil lagi, kalau foreign sudah 2 hari. Tapi kalau digabung-gabung sebenarnya si bandar lokal dan pon masih ada di dalam teman. Hanya yang pembuangan besar itu adalah bandar lokal. Sekarang posisi downtrend. Lebih baik teman-teman santai aja dulu, kalau punya barang di atas santai aja dulu teman-teman ya. Karena posisi lagi turun dulu teman. Mudah-mudahan ditahan di MA 200-nya ya. Oke, teman-teman, karena tanda penurunannya sekarang itu sudah mulai disentuh ya. Oke, teman-teman, lebih baik teman tunggu dulu sampai betul-betul si MA 10-nya masuk di bawah candle dulu dan menuju ke atas. Mungkin nanti ada tanda kenaikan ke angka 1570, yang terdekatnya di angka 1430, teman-teman ya. Kalau dua-duanya tidak bisa dilewati, berarti fix dia mau turun kembali, teman-teman ya. Ini emiten kemarin yang sudah di-up ya. Emiten ini yang sudah di-up. Jadi tinggal tunggu teman-teman di bawahnya aja dulu. Sekarang posisinya sudah mulai sedikit agak murah ya, sudah lepas daripada harga tengahnya. Nah, sesuai dengan historisnya, dia itu pernah menyentuh angka 1000-an teman-teman, bahkan di angka 900-an sini nih, 952 teman. Mungkin kalau teman-teman sabar dikit bisa tunggu di angka di harga situ aja ya, teman-teman. Oke. Jadi untuk si SSMS lagi posisi turun dulu. Ini pernah menyentuh harga termahalnya, berarti sudah mentok di sini teman, harganya angka 2000-an ya. Oke teman-teman, untuk SSMS ya, SSMS harga wajar sudah dihitung dan sekarang lagi posisi downtrend, biarkan aja dulu karena posisi sudah mulai mahal teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ada ACES nih, ACES ini ACES itu yang kemarin teman-teman ya, jadi belum saya bahas ya. Oke teman-teman ya, ACES posisi hati-hati dulu teman-teman ya. Ini sudah bikin si ekor kembar sudah mulai bagus ya teman-teman ya. Dan ini bukan tanda kenaikan, ini tanda kenaikan. Kita pindahin ke sini nih. Targetnya ini belum tercapai. Soalnya saya pindahin ke sini ya. Tapi biarin aja lah teman-teman ya. Ini posisinya itu sebenarnya si MA 10 itu masih menuju ke atas teman-teman ya. MA 10 masih menuju ke atas, MA 20 pun masih menuju ke atas. Cuman si candlenya tidak mau nyentuh MA 10 lagi ini. Nah, baru hari ini dia dihijaukan. Dan bandar lokal 3 hari masih ngebuang, bandar foreign apalagi, tapi sudah mulai menipis. Nah, tipisnya si bandar foreign ini ternyata diambil alih sama smart money, sudah mulai ngambil. Jadi ini teman-teman kita nih ada XL, XCD, HOD ya. Ini masuk ke smart money teman-teman di sini nih. Terlihat jelas. Jadi si ACS ini ternyata bukan diambil sama retail biasa, tapi si retail smart money. Kita lihat foreign, CC keluar, YU keluar, ZP keluar, tapi BK sudah mulai masuk. Nah ini BK tuh kadang-kadang kalau ngambil sedikit, cuman jualan sedikit doang gitu teman-teman ya. Saya di sini tidak menemukan tanda-tanda kenaikan lagi teman-teman di sini ya, tidak menemukan tanda-tanda kenaikan lagi. Jadi saya akan biarkan aja dulu karena di bawah pun di sini hanya support aja di angka 525 ya. Jadi kalau dia jebol support ya bisa ke bawah kan, terus dia ada support di sini aja di sini.
510 itu supportnya doang di sini teman-teman. Untuk tanda penurunan di sini aja jauh banget di angka 498 teman-teman. Sama di angka di bawahnya 484 kan di sini. 486 ya, 486. Nanti mudah-mudahan sih ini bisa ada dorongan biar dia dimasukin dulu nih ke MA10-nya dulu ya. Biar dia dalam posisi uptrend. Saya pikir sih kalau untuk si Aces ini ke 700, 600, 700 masih bisa lah. Bahkan ke level MA 200-nya pun masih bisa. Soalnya Aces ini posisi lagi murah teman-teman. Kita cek Aces ya. Secara secara apa nih? Posisi murah. Ya targetnya nggak usah tinggi-tinggi teman-teman. Ini standarnya udah di sini nih. Paling pucuk itu 909. Jadi teman-teman nggak usah di 900-nya. 800 bagus. Udah yang paling normal itu 700 deh teman-teman ya. Itu paling normal. Kenapa? Karena berdasarkan harga wajarnya 770 sama 800. Ya mungkin oke lah. Ambil aja harga tengahnya 770 enggak 780 teman-teman ya. Mungkin di situ bisa lah teman. Aku kan 800 kurang dikit lah gitu ya. Atau enggak 790 mungkin teman-teman. Mungkin di situ bisa tercapai dengan baik karena berdasarkan harga wajar itu di angka 700 sama 800-an. Jadi saya menarikkan ke angka 745 masih memungkinkan kan. Mungkin kalau angka ke 900 oke lah, terlalu tinggi ya. Kalau ke angka 825 ataupun ke angka pas MA 200-nya mungkin masih bisa ya. Kenapa? Karena berdasarkan harga wajar pun segitu teman-teman ya. Cuman ini masalahnya si Bandar Foreign masih jualan teman-teman ya. Ini kadang-kadang seperti teman-teman. Kalau dia ini MA10 kan di atas ganda tapi lagi menuju ke atas. Beda dengan MA10 di atas ganda menuju ke bawah downtrend. Kalau ini masih berupaya teman-teman di sideways kan di arah sini seperti yang ditahan teman-teman ya. Tetapi posisi penahanan ini ternyata ada pembuangan dari seorang bandar lokalnya. Foreign pun demikian teman-teman ya. Nah ini yang bagusnya itu sebenarnya smart money sudah mulai masuk. Itu yang bagusnya teman. Tinggal tunggu smart money yang agak panjang dikit teman-teman, agak tinggi dikit. Mungkin itu akan membantu ya. Pada di sini dengan lumayan ada kenaikan dikit teman-teman ya. Dari harga 750 ke angka 800 kan lumayan 50 poin. Ini juga mungkin nanti dari 540 bisa ke angka 600 teman-teman kan lumayan 60 poin teman-teman ya. Kalau teman-teman duitnya miliaran kan 3% 4% aja sudah lumayan teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk Aceh sebetulnya targetnya 700 aja teman-teman, jangan tinggi-tinggi ya untuk Aceh itu. Lanjut ada Toba teman-teman. Toba. Ini sudah berapa menit? Perasaan udah lama teman-teman. Oh iya sudah setengah jam teman-teman. Wah Toba pas banget teman-teman di targetnya. Nah ini pas banget targetnya. Saya tulis dulu teman. Selesai. Tercapai. Bukan selesai tercapai. Tercapai. 10.06.25. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Perjuangannya luar biasa untuk Toba teman-teman ya. Untuk Toba perjuangannya luar biasa. Kita bahas belum lama banget teman-teman ini ya. Ini harga wajarnya di angka 700-an. Sekarang masih angka 600. Segera PBB pun 700-an. Berarti tinggal 30 poin lagi teman-teman ya. Udah sampai sini aja nih. Kita cek deh sini deh. Ini Toba. Ini harga 700-an teman-teman ya. Harga wajar 700-an. Jadi kalau dikasih bonus 800 ya keren banget. Nah, standarnya di sini teman ya 600, 700-an pas. Jadi kalau dia dikasih lebih keren. Nah, kita lihat MA-nya teman-teman. MA-nya masih menuju ke atas. Ini tanda kenaikan kita hapus dulu ya ini. Sudah tercapai juga Toba 1. Udah banyak tercapainya teman-teman. Target ini juga tercapai dengan baik nih. Yang punya Toba beruntung nih teman-teman ya. Banyak pencapaiannya si Toba ini ya. Oke, ini tanda penurunan belum dilewati. Nah, dia kemarin sampai sempat turun ya, tapi langsung cep gitu ya. Perhatikan MA10-nya teman-teman ya. Kita pindahin dulu deh ini ya ke depannya ya. Sini seekor hijau teman-teman sini. Ekor merah jadi angka 400, di sini angka 446. Perhatikan MA10-nya MA20 menuju ke atas. Jadi walaupun dia turun kembali ke level 498 masih posisi aman, masih posisi uptrend. Dan ini posisi dia lagi ke atas teman-teman. Dan per hari ini bayangin aja si bandar lokal ngambil lebih tinggi dari biasanya. Semenjak dari bulan Maret teman-teman ya. Nah bandar lokal hari ini paling besar teman-teman ngambilnya. Kita cek di sini domestik ya, ada XL teman kita, LG, CP, PD, MG. Saya pikir si LG, PD, CP, YB, MG
adalah bagian daripada market makernya ya. Apakah SL market maker? Saya pikir sih XL untuk di Toba belum deh teman-teman ya. Kecuali kalau nanti di sini ada di Porennya ada. Nah ini ZPTP YPAG keluar yang paling banyak ZP sama TP, AK sama CC ngambil teman. CC bagus teman-teman ya. Nah mudah-mudahan besok sampai ke target sini teman-teman di angka 780-an ya ini targetnya nih. Mudah-mudahan sampai sini ya. Targetnya udah aja di situ aja lah teman-teman. Nanti mungkin saya di sini akan memberlakukan yang namanya pencapaian selesai teman-teman ya. Kalau terjadi kenaikan besok ya, mudah-mudahan sampai sini saya mungkin target saya selesai teman-teman ya. Nanti bagaimana ikutin aja MA-nya. Selama MA ini masih posisi uptrend ikutin aja. Nah, ini ada di angka 1125 teman-teman, ada target juga di sini. 1125 di bawahnya berarti. Lihat tengah sini nih. Nah, ini masih ada tanda kenaikan di sini nih, area sini teman-teman. 900 juga ada teman-teman. 900 saya tidak punya ya, cuma di angka 777 sampai ke angka 1125 aja ya. Ini yang paling bagus itu bandar lokalnya teman. Bandar foreign cenderung jualan. Nah besok kalau dia ada, biasanya kalau foreign suka di harga tinggi seperti ini biasanya teman-teman ya, biasanya baru dia jualan. Nah mudah-mudahan foreign besok ada net buy teman-teman ya, jangan net sell mulu ya. Ini walaupun net sell-nya kecil, tapi lebih baik net buy-nya yang kecil juga nggak jadi masalah, yang penting net buy. Ya teman-teman mudah-mudahan besok ya sampai ke tanda kenaikannya di angka 720 dan targetnya di angka 790 aja. Nih di sini nih teman-teman ya. Jadi berdasarkan harga wajar 700 tinggal 700 kan tinggal 30 poin lagi. Untuk ke apa PB tinggal 60 poin lagi teman-teman. Jadi berdasarkan harga wajar ini yang pertama berdasarkan PR ratio, berdasarkan PR ratio dulu nih ya. 30 poin lagi dan untuk berdasarkan harga PBB sekitar 60 poin lagi teman-teman. Jadi target ke angka 785 itu sangat memungkinkan. Saya pikir ke situ bisa lah teman-teman ya. Ataupun harga besok ke sini ya udah selesai teman-teman ya. Pungutan barang lokalnya bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, coba begitu ya. Lanjut ada Elsa teman-teman. Elsa. Ada Elsa. Elsa. Elsa udah banyak penurunannya, sudah mulai dilewatin. 1 penurunannya, 2 penurunannya dengan dilewati dengan baik, 3 ini satu lagi 4 nih harus. Cuman ini menimbulkan si ekor kembar. Ini dividend trap kan teman-teman ya, dividend trap pasti kejemput lah. Nah, posisi sekarang bagaimana? Biarin aja dulu teman-teman ya. 488 adalah target kenaikannya. Saya kasih target aja di sini ya. Target. Oke. Nah, per hari ini Foren ngambil 14,4 miliar ya. Ada KCCBKYU bagus teman-teman ya. Dan Foren keluar walaupun Foren ngambil net buy 14,0 miliar dan teman kita sudah mulai ngambil juga teman-teman di domestiknya ya. Smart money sudah mulai masuk dikit-dikit teman-teman ya. Tunggu sampai smart money masuk banyak dulu teman-teman ya. Nah kalau begini bagaimana? Biarkan dulu si MA10-nya menjemput candle-nya dulu. Atau sebaliknya biarkan si candle ngejemput MA10 dulu. Biarkan si MA10 berada posisi di bawah candle. Ya itu lebih baik. Mungkin teman-teman kalau mau spekulasi karena si bandar foreign sudah ngambil bisa aja, silahkan aja gitu kan. Target kenaikan bisa ke level 488 untuk menutup gapnya. Nah, mungkin teman-teman kalau sudah bisa kalau lagi santai aja teman-teman ya. Kita lihat Elsa posisi di mana. Kalau saya sendiri cenderung seperti ini dulu saya sering ngambil seperti ini. Berhasil ya, berhasil. Cuman sekarang sudah tidak melakukan lagi. Saya sekarang cenderung ngambil emiten-emiten yang sudah di bawah. Cenderung saya kalau Elsa saya akan nunggu di bawah aja gitu teman-teman ya. Di sini pun saya tidak mau ngambil teman-teman, biarnya dulu di bawah dulu. Kalau sudah di bawah lagi, saya pikir akan diambil lah teman-teman setelah saya. Mungkin setelah mendekati kalau saya sendiri ya. Nah ini kan sudah dijual di harga premiumnya teman-teman. Artinya premium itu kan dari tengah ke atas ya. Nah standarnya itu di sini teman-teman ya dia sudah mulai mendekati harga standar tinggi yang ke 540. Nah dia itu punya harapan ke harga overnya. Karena selama 10 tahunan ini belum pernah menyentuh harga overnya. Terakhir mendekati harga over di tahun 2016, tahun 2018, tahun 2021
dan agak tinggi dikit di tahun 2024. Nah, 2025 pas banget dikit lagi kan menyentuh harga tertingginya yang baru, teman-teman ya. Makanya teman-teman targetnya udah ke sini aja, ke angka 530 ataupun ke angka 550. Atau teman-teman berdasarkan harga wajar 681. 681 ada nggak nih? Nah, di sini mungkin ya 625 lah teman-teman. Tapi kalau berdasarkan standarnya itu di sini teman, di angka 520-an lah ya. Jadi kalau sekarang diturunin ke bawah lagi santai aja dulu ya. Kalau saya sendiri akan menunggu, mungkin besok ada kenaikan ya, ada kenaikan ya. Tapi kalau mereka jualnya harga sedikit kan lumayan juga teman-teman ya. Kalau teman modalnya besar gitu ya. Tapi kalau sendiri, saya sendiri teman-teman ya, saya akan menunggu dulu EMA 10-nya karena posisi sekarang itu sekarang di posisi pas banget di harga tengahnya. Ya, tunggu konfirmasi aja. Walaupun ada seorang bandar foreign sudah mulai ngambil gitu ya. Tapi setelah teman-teman kalau mau spekulasi ya silahkan aja gitu kan. Targetnya hanya ke angka ini dulu, ke angka 488 dulu. Kenapa di sini ada gap yang sangat lebar yaitu dividend trap. Ya. Oke, teman-teman, hati-hati ini sudah melewati EMA 200-nya, teman-teman ya. Mungkin nanti ada kenaikan sementara, mungkin di setengahnya di sinilah ke 468, teman-teman ya. Tapi kalau dikasih kali sedikit, oh bagus teman-teman. Oke, teman-teman ya, posisi EMA 10 sama 20 lagi menuju ke bawah. Teman-teman silahkan melakukan strateginya. Kalau strategi saya akan melakukan sambil menunggu aja. Walaupun bandar foreign sudah ngambil, tapi saya belum ngambil dulu. Kenapa? Karena cenderung saya akan menunggu MA 10-nya dulu untuk masuk ke bawah candle menuju ke. Karena tanda-tanda penurunan sudah ada di angka 442, di angka 422, di angka 390, teman-teman ya. Ini tanda yang paling banyak, paling tinggi penurunan di angka 364 di sini. Tanggal 8, tanggal 9 kan. Nah, tragedi. Cuma Goto doang nih yang sudah selesai PR-nya di tanggal 8, tanggal 9, teman-teman ya. Oke, untuk Elsa seperti itu ya, teman-teman ya. Sekarang ke Indi, teman-teman. Indi. Indi itu tadi sudah saya bahas, teman-teman kan dia turun nih kalau nggak salah turun deh. Oh, belum. Yang tadi di top gainer apa ya? Top buat top gainer, top loser. Nah, saya itu tadi itu teman-teman ya. Saya sudah membahas sampai sini. Connect by top loser. Nah, saya itu sudah membahas sampai ini nih Sola, kalau misalnya Sola, Inco. Saya Inco, Run sama Sola, teman-teman sudah dibahas nih. Cuma lupa mijit tombol pause, teman-teman ya. Jadi akhirnya ya sampai SAM. Makanya di sini di SAMF nggak selesai kan. Udahlah saya upload aja gitu kan. Nanti deh besok-besok lagi lah gitu ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Kita lihat Indi ini. Indi. Nah, Indi itu kita cek domestiknya dulu deh. Indi domestik masih ada pengeluarannya 2000 lot, tapi si BB sudah mulai masuk bagus nih. GR sudah mulai masuk, AZ sama XL sudah mulai masuk. Untuk smart money-nya sudah mulai masuk teman-teman nih, udah mulai bagus ya. Cuman ini belum tinggi nih smart money-nya. Karena posisinya posisi sideways. Kita lihat dulu nih Indi ini posisinya di mana? Sideway-nya atas apa? PTRO lagi. Hehehe. Salah klik ya Indi. Kita cek untuk Indi. Nah, Indi itu posisinya dari tengah ke bawah, artinya posisi murah, teman-teman ya. Ini harga wajah kuartal satunya belum dihitung ya. Langsung aja sekalian nggak apa-apa teman-teman ya. Kita cek deh Indi nih. Karena kan metode saya mah gampang teman-teman, jadi langsung dibahas juga bisa langsung diketahuan harga wajarnya berapa gitu kan. Makanya saya menggunakan yang paling simpel teman-teman ya. Oke, EPS-nya berapa ini? TTM-nya? Oh, minus teman-teman. Waduh, si Indi minus. Oke, kita pakai rumus perkiraan. Bagaimana cara pakai rumus perkiraan? Pakai EPS anualis, teman-teman ya. Kita lihat di perkiraan. Jadi bedanya itu TTM itu, teman-teman. Kalau TTM itu ngitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalau anualis perkiraan, misalkan kuartal 1 39.10. Nah, ke depannya ke sini sampai kuartal 4 itu diperkirakan 36. Nah, nanti ada lagi rumus perkiraan ketika kuartal 2-nya ada. Tetap pakai pembagian, teman-teman ya.
Saya dulu pernah menemukan rumus ini, cuman rumus yang cara ngitungnya sudah saya temukan, lupa lagi tuh di mana payahnya teman-teman. Oke teman-teman, kita pakai anualis aja dulu ya. Berapa sih perkiraannya? Ini baru perkiraan teman-teman. Jadi bedanya TTM sama anualis itu gitu teman. Kalau TTM yang sudah terjadi, kalau anualis perkiraan yang akan terjadi bila kuarter satunya 9.10. Jadi anualisnya 3641 nih, 36. Kita cek untuk P rasionya berapa? 5.44. 5.44. 198 perak teman-teman, bayangin aja tuh si Indi. Harga wajarnya segitu teman-teman ya. Sekarang harganya 1.400 ya. Nah kita satu lagi punya harapan di angka PBP ya. Nih harga wajar berdasarkan PBP ya. Nah kalau berdasarkan PBP kan masih gede, 382931. 38 38 29 29.31 kan? 31. 31 dikalikan dengan PR rasionya berapa ini? PBB rata-rata selama 3 tahun 0,60 ya, 0,60. 0,60. Di angka 2.290. Kita catat dulu sini teman-teman ya. Biar tidak lupa teman-teman. Nah, ini kuarter satunya 198 perkiraan aja ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah saya hitung ya, karena ini PR rasio negatif, jadi saya tidak hitung aja. Jadi ini berdasarkan perikardi 198, artinya sangat menurun drastis teman-teman ya. Kita close dulu ya. Oke, untuk Indi teman-teman ya, DR-nya gede nggak sih DR? ROE-nya kecil banget, DR-nya 0, hati-hati ya, DR-nya 0,82. Perhatikan teman-teman, ini tanda-tanda kenaikan sudah dilewati sama dia satu, baru satu doang ya. Ini tanda kenaikan di sini teman-teman di sini. Nah, targetnya di angka 1790 yang terdekat di sini. Ini yang terdekat dulu deh, teman di sini. Yang angka 155. Jika kemarin dibikin tanda kenaikan 147. Tapi sekarang di posisi downtrend dulu ya, hati-hati. Kenapa? Karena si EMA 10-nya sudah mulai dibawa di atas candle, teman-teman ya. Beda dengan si Aces itu di atas candle tapi menuju ke atas gitu. Kalau ini cenderung ke tengah, artinya masih posisi downtrend. Nah, ini tanda penurunan kemarin sudah dibikin di angka 1110. Sini, sorry. Nah, ini cenderung nanti si ekor kembar ya, agak kuat dikit teman-teman ya. Nah, kalau teman perhatikan sini tanda kenaikan juga dengan 150. Kalau sekarang posisinya posisi downtrend dulu. Karena si bandar lokal ini lagi jualan. Bandar Poren lagi jualan. Cuman kemarin doang di bandar Poren sudah mulai masuk nih di tanggal 2 Juni ya. Kita cek untuk Poren tanggal 2 Juni ya. Ada si BK ngambil ya, si AK sama si JP. Sudah mulai diakumulasi lagi. Tapi terakhir hari ini 121,6 juta sudah mulai keluar nih si Bandar Poren teman-teman ya. Tanggal 9 kan sekarang. 10 ya, lupa. 10 ya. Oke, teman-teman ya, tanggal 10. Nah, si AK sudah mulai masuk di porennya walaupun ada net sell teman-teman si YU ya. Tapi si AK sama si BK tetap masuk. Nah, jadi si Bandar Poren masih ada di dalam teman-teman. Kemarin doang di sini. Jadi ini saya dua teman-teman ya. Mungkin nanti kalau dia tidak kuat teman-teman nanjak ke angka 1510 cenderung masih posisi downtrend ya. Seperti yang sudah tahu teman-teman ya, secara LK si Indi ini kan tidak baik ya. Cenderung negatif. Langsung kan terjadi penjualan teman-teman. Hanya beberapa hari ini kan sekitar 4 hari ini si Poren sudah mulai ngambil lagi. Nah, mudah-mudahan pertanda baik itu teman-teman ya. Dan semangat money juga sudah mulai ngumpul walaupun sedikit-sedikit. Nanti tunggu sampai semangat money tinggi, teman-teman. Mungkin di situ akan ada terjadi kenaikan. Bisa ke level 1565 ataupun bisa tembus ke angka 1660, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk ini seperti itu ya. Karena berdasarkan harga wajar, untuk PR rasionya posisi Indi ini posisi negatif, teman-teman ya. EPS-nya, nah di sini TTM-nya negatif. Artinya kalau TTM negatif tidak bisa
hitung teman-teman ya. Harap bersabar teman-teman ya. Karena kuartal 4-nya nih gede banget ruginya teman-teman ya. 73 bukan rugi, minusnya 73 untuk EPS-nya ya. Dan kuartal 1 sekarang menurun teman-teman untuk pendapatannya. Terlepas dari apa itulah teman-teman. Yang penting saling ngeliatin angka aja. Tapi kalau di posisi itu cenderung dari murah ke harga tengah ke bawah, artinya cenderung dari harga murahnya. Kemarin dipantulkan di sini kan di tanggal 8, tanggal 9. Lanjut ya teman-teman ya. Kita ke CBRE. CBRE. Kita lihat CBRE. Wah, CBRE lagi bagus teman-teman nih. Ini FCA kelas berapa CBRE? CBRE itu FCA bukan CBRE, apa dia? CBRE pemantauan khusus teman-teman ya. Minus apa yang ada mana? Gara-gara apa ini? CBRE ini. Kita cek dulu CBRE gara-gara apa nih? Ada keterangan nggak di sini? Ini CBRE lagi bagus teman-teman. Pungutannya keren banget nih CBRE ini. Sekarang di 66 ya. Udah lagi keren teman-teman. CBRE lagi keren. Saya akui ini keren teman-teman. Hilang mulu ya. CBRE. Dia kebetulan kelas 1 doang CBRE. Wah, ini kalau kelas 1 doang aman teman-teman. Wah, kelas 1 teman-teman. Mantap teman-teman ini. Ini bisa bebas daripada FCA nih teman-teman ya CBRE nih. FCA kelas 1. Ini kemarin di angka 50-nya di tanggal berapa nih? 50. Nah, berapa nih 50 di sini ya? Tanggal 4 Juni. Harga 50 mulai 4 Juni. Nah, oke, teman-teman. Perkiraan bila bertahan di 50 ke atas keluar FCA tanggal bulan FCA bulan Juni, Juli, Agustus teman-teman ya. Agustus awal ya, atau akhir lah, ini perkiraan teman-teman ya. Tadi harus bertahan, kalau bertahan di 50 terus teman-teman ya selama 3 bulan teman-teman. Ini pungutannya keren banget. Bandar lokal ya keren banget. Dan kalau Pora ini band aja lah ya. Jadi MG lagi teman-teman. Keren. Dia sudah ngambil sejak udah lama banget nih, tanggal berapa nih? Ya tanggal 20 Mei ya, 20 Mei. Nah, kita per hari ini aja lihat yang paling bagusnya si MG 131 teman. Ya secara pungutan bagus teman-teman. Ini FCA kelas 1 lagi. Nah, perkiraan kalau dia bertahan teman-teman ya di angka 50 ke atas teman selama 3 bulan, perkiraan bulan Agustusan, nah Juni, Juli, Agustus lah teman-teman ya. Agustus dia akan keluar daripada FCA teman-teman ya. Oke teman-teman, CBRE keren ya untuk pungutannya, mudah-mudahan bisa keluar daripada target itu untuk FCA cuma keluar doang dari FCA teman-teman. Cenderung ini badannya bagus teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman kalau biasanya kalau sudah harganya bebas daripada FCA, hati-hati suka ada penurunan ya. Nanti mungkin akan di-up lagi setelah diturun ke bawah di dekat-dekat 50 baru bisa di-up kembali gitu. Biasanya seperti itu. Ada ASLC. Kita lihat ASLC. Tanda penurunan sudah lewatin semua teman. 1, 2 di tanda kenaikan tercapai 1. Nah, kita tulis dulu tercapai dulu ya biar saya punya catatan di sini teman-teman ya. Tercapai tanggal 16 Mei. Ya saya punya catatan aja ini teman-teman ya. Ini tanda kenaikan pas banget, saya pindahin ke depan ya. Sama aja. Nah, di sini.
Oke, sekarang posisi lagi downtrend, teman-teman ya. Apakah ada tanda kenaikan? Ada di sini, teman-teman. Nah, di angka 69. Nah, bagi teman-teman yang nyangkut, santai aja dulu, jangan average dulu ya. Karena masih ada tanda penurunan di angka 66, di angka 59, di angka 61, sama di angka 58. Di bawah ada enggak? Nah, sampai sini aja. Di angka 58, ASLC ini. Tanda kenaikan sudah saya bikin ya di angka 69, posisi MA10 di atas candle. Jangan ngambil dulu. Tunggu MA10-nya, biarkan masuk dulu ke dalam candle dan posisi nanti ada di bawah candle. Ya. Karena apa? Si bandar lokal lagi jualan dulu, foreign pun demikian. Lah, kok kenapa katanya bisa jualan? Ada yang nerima pasti. Perhatikan sekarang aja diterima sama si Ode, si Ger, sama si Exa untuk domestiknya. Dan foreignnya ada yang nerima, ada Cece. Cece udah mulai bagus nih, udah ngambil ya. Bulat nggak Cece ngambil bulat ini? Cece ngambil bulat teman-teman ya. Nah ini smart money sudah mulai masuk. Jadi teman-teman kalau mau ngambil, tunggu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Mungkin nanti ada kenaikan, bisa kalau sini lah teman-teman ya, di area sini nih. Nah area ke 74 teman-teman. Kalau untuk sekarang mah lebih baik teman-teman santai aja dulu ya. Masukin aja ke watchlist dulu teman-teman. Kenapa? Karena masih posisi downtrend. Apalagi sini ada tanda penurunan yang ke 66, ini tanggal 8 tanggal 9 tuh, apalagi tanggal 8 tanggal 9. Ini gap yang sangat lebar sekali di sini teman-teman. Nih 63 lebar. Kalau dia jual ke bawah lagi akan lebih baik lagi ya. Akan lebih baik lagi untuk menutup PR-nya. Bahkan ke level 58 akan lebih baik lagi. Mau ngambil tunggu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Kalau sekarang santai aja dulu karena posisinya lagi posisi downtrend ya. Cuman kabar baiknya itu CC sudah mulai masuk sama si Smart Money sudah mulai nyicil teman-teman ya. Jangan akumulasi lah, nyicil aja teman-teman ya. Oke teman-teman, udah menit keberapa ini? Ada satu lagi deh teman-teman ya. Ada taksi katanya mau rencana RUPS. Saya hanya melihat dari lukisan market maker aja karena disinilah teman-teman pangkal pangkalnya gitu ya. Nah ternyata ketika rencana mau ini kan kelas 1 FC kelas 1 ya. Nah ini sudah mulai diambil teman-teman nih. Bandar lokal sudah mulai ngambil kembali. Tapi per hari ini ada keluar. Tapi jangan putus asa. Pengeluarannya sedikit daripada pengambilan. Kalau kita gabungkan mungkin dari tanggal 22 bulan Mei ya sampai terakhir tanggal 5 Juni itu masih posisi ada pengambilan. Posisi sideways terus, posisi MA 200 masih di bawah candle. MA 10 juga lagi menuju ke atas, lagi menuju ke tengah, sorry. MA 20 lagi menuju ke tengah. Saya pikir sih harusnya ke 9 perak dulu deh gitu kan. Biar dia istilahnya ada kenaikan sedikit tapi tidak berani. Si bandar lokalnya tidak berani teman-teman. Beda dengan CBRE gitu ya. CBRE kalau sudah siap teman-teman pasti ini juga sama taksi juga. Ini kayaknya belum, kalau mau menjelang RUPS tinggal berapa hari lagi, berarti ini belum siap teman-teman ya. Oh, sudah signifikan kan si bandar lokal itu ya. Karena yang bisa menyelamatkan dia keluar daripada FCA adalah bandar lokal teman-teman ya. Jangan ngandelin bandar foreign lah teman-teman untuk harga FCA mah ya. Nah, kita cek deh taksi ini dari tanggal 22 Mei. 22 Mei. Nah, ada si PD bagus teman-teman. PD itu bagus tuh teman-teman ya. ZP ada MG teman-teman. Bagus ya. Smart Money sembilan ngumpul, saya pikir si XL jadi Smart Money. Ini di nego ada nggak sih? Kalau di FC emang nggak mungkin ada nego, kalau sudah murah banget kali ya. Oh, tapi ada deh. Si PC ngambil 1,4 juta lot teman-teman di angka 8 perak PC ya. Nah, kita jadi penasaran saya nih. Januari deh. Aduh. Ya si PC teman-teman ngambil ya 1,4 juta lot. PC ketemu CP artinya memindahkan barang aja teman-teman ya. Bukan jadi nol kan di sininya. Nah, gitulah teman-teman teknik seorang bandar ya. LG ketemu LG kan, memindahkan barang aja teman-teman ya. Jadi gini teman, kenapa memindahkan barang? Jadi yang satu punya duit, yang satu punya barang aja. Nah, embeten-embeten yang punya barang, artinya nanti si LG contohnya nukerin seperti sini ya. Contoh si LG itu nukerin si LG ke sini ya. Set dipindahin ke akun LG lagi. Kalau yang di LG kemarin itu dia minus, teman-teman ya. Contohnya dulu ngambil di 50 perak ya. Dulu ngambil di 50 perak. Tapi kalau dinego kan, teman-teman ya. Jadi dia punya 8 perak tetap, teman-teman, harga di harga di 8 perak.
Beda dengan si LG waktu pertama kali ngambil. Contohnya dia pertama kali ngambil di 50, tiba-tiba ke 8 perak gitu kan. Jadi kan minusnya gede banget. Tapi kalau dipindahkan barangnya, teman-teman ya, ya walaupun nominalnya hilang, tapi kan barangnya masih ada sebanyak 725 gitu kan. Cuman beda jadi nilainya di 8 perak, teman-teman ya. Nah, seperti itu teman, itu teknik biar itu teknik psikologis juga sama teman-teman. Jadi yang biasanya lihat merah, tiba-tiba di akun yang lain biasa-biasa aja gitu kan. Jadi tapi tetap dia punya barang segitu. Dan kalau si LG seorang bandar, teman-teman, ya pastilah punya apa namanya? Punya barang pun banyak itu ya dia cenderung santai aja gitu. Bahkan dia bisa menukarkan dengan akun yang lain gitu kan. Di istilahnya dinegokan di akun yang lain gitu. Ada teman-teman sendiri, teman-teman ya. Si PC juga demikian, teman-teman. Jadi untuk memindahkan di 8. Jadi ini mau bermain di angka 8 perak, mungkin ya agak sedikit dari apa namanya, dari harga 50 ke bawah jualannya, teman-teman. Jadi teman-teman yang punya di angka 50 ke atas, karena ini pengambilan belum signifikan, teman-teman ya. Jadi harap berhati-hati aja, teman-teman. Dia bisa dijual di harga FCA terus ya. Kalau tidak ada kemauan dari seorang bandarnya untuk memaafkan, karena saham-saham FCA itu yang pastinya itu diambil sama atau dimaaf harganya itu sama si bandar lokal. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi ini si LG sama si PC adalah nanti kedepannya akan menjadi seorang bandarnya dengan harga 8 perak. Karena apa? Karena sudah diberikan ke akun yang lain. Jadi dengan broker yang sama tapi akun yang lain. Atau yang tadinya minus, teman-teman, jadi biasa-biasa aja gitu kan di akun yang lain, teman-teman ya. Udah saya gitu kan punya contohnya, saya kan akun saya contohnya di XL, teman-teman ya. Saya mau pindahin ke XC gitu dengan cara dinego, ya udah negoin biasa aja seperti halnya orang lain gitu ya, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman ya. Kalau ini kan, kalau si Bandara mah kan dia, saya bilang kan broker yang sama tapi akunnya beda-beda. Itu kalau kita kan tidak bisa buat satu broker itu tidak bisa beberapa akun gitu kan. Dibatasin lah. Tapi kalau banyak broker nggak jadi masalah. Saya pun punya sekitar 7 sama 8 broker gitu, teman-teman ya. Karena saya sebenarnya pingin semuanya XL tapi kan nggak bisa, teman-teman ya. Makanya saya pakai broker-broker yang lain. Tetap aja, teman-teman, saya juga kalau untuk eksekusi itu pakai handphone, teman-teman ya. Untuk laptop itu ataupun PC itu hanya analisa aja. Tapi untuk eksekusi saya tetap pakai handphone. Karena lebih praktis dan cepat, teman-teman ya. Nah, sebetulnya, teman-teman ya, jadi untuk taksi harap bersabar aja yang punya taksi, tapi kabar bagusnya itu sudah ada pertukaran di nego ya, dan si bandar lokal sudah mulai akumulasi walaupun sedikit-sedikit. Menjelang RUPS, mudah-mudahan dia ada kabar baik. Yang penting hasil RUPS-nya dia harus keluar daripada 50 aja. Cenderung enak kan, teman-teman, karena kan FC kelas 1 doang ini. Hanya si bandarnya aja pengen punya harga murah aja, teman-teman ini. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita sambung lagi ke emiten teman-teman selanjutnya. Sekian dan terima kasih dari saya. Salam untuk keluarga di rumah dan ciao.